Ya, jangan sampai nanti ya saya belajar agama ini, agama itu mungkin kalau secara diplomatis saja, tapi ketika kita memahami dalam diri kita yakin, aku yakin bahwa hanya Islam agama yang dari Allah. Ya, nah saya juga nggak ingat soalnya kalau saya itu pernah syahadat, tapi alhamdulillah Allah izinkan ada Al-Quran yang membuat saya kembali tahu, kembali sadar kalau ternyata saya juga sebenarnya Muslim. Tapi saya diajari keluarga saya dengan ajaran kepercayaan selain Muslim. Iya, dengan Kristen, ada Kristen Protestan, ada Katolik, macam-macam. Alhamdulillah, yang membuat saya bisa kembali mengaktifkan keyakinan saya karena akal saya diserami Allah Al-Quran dan sehingga hati saya akhirnya dilembutkan dari mu'alaf. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Nah ini adalah inti dari keimanan kita. Kenapa saya perlu mengingatkan ini teman-teman? Karena teman-teman ada di kondisi akademis yang kadang-kala kalau kita lalai, alhamdulillah, itu kita bisa jadi bingung sendiri. Ya, ya. Apalagi kalau bukan nas-nas yang lain. Makanya alhamdulillah kalau izinkan ya ada pertemuan seperti ini untuk menguatkan iman kita bahwa tidak ada agama selain Islam yang diridhoi Allah, hanya Islam yang Allah ridhoi sebagai agama seluruh alam semesta. Cuma ini kok ada kitab-kitab yang lain? Apa kabar kitab yang lain? Baik juga nggak baik. Orang mereka mendistorsikan ya kitab Allah, tadinya namanya Taurat, terus nabinya meninggal, rebutan. Kita tanya detailnya ya sama Al Ustaz namanya, gimana kisah rebutannya itu ya, karena seru itu ya teman-teman. Yang pasti kemudian masuklah tulisan-tulisan manusia. Ya, sehingga kemudian kalau kasih terus the next messenger ya, sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam yang dahulu, subhanallah, karena saya nggak tahu, saya pikir persis kayak tadi Muhammad Isa, saya pikir itu yang benar. Jadi teman, kalau menurut datanya yang benar itu yang mana? Bukan yang kiri. Tuh kan? Kenapa tuh? Di situ serunya teman-teman ya, bagaimana mencari kebenaran dengan segenap akal pikiran dan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah lewat prosedur yang ajib ya. Kenapa ajib? Karena cuma Nabi Isa dan Nabi Adam alaihissalam yang dapat
kesempatan lahir tanpa ayah, ya. Peristiwanya hanya kun fayakun tring gitu ya. Dan subhanallah, ketika Nabi Isa alaihissalam memperkuat apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sebelumnya, yang terjadi malah dibenci, dipersekusi, ya, diincar, mau dibunuh. Tapi memang begitu kisahnya semua Nabi. Coba aja. Mungkin yang nggak dapat kisah sampai dikejar-kejar ya cuma Nabi Sulaiman lah ya. Atau ada yang lain? Menurut teman-teman gimana? Dari 25 Nabi yang kisahnya nggak diancam dibunuh, ada nggak? Semuanya dibunuh ya, agenda umatnya ya. Pokoknya mau mempersekusi lah gitu ya. Kalau Nabi Sulaiman kisahnya, kalau dulu saya baca di Bible yang dulu saya sangka Injil, kisahnya selalu digambarkannya lebih kepada raja instead of prophet atau nabi. Dan banyak juga fitnahnya dari Bani Israel yang tidak muslim, yang memilih untuk tidak mengikuti jejaknya para nabi. Lanjut dulu ya, slide berikutnya boleh nanti. Nah, teman-teman, karena teman-teman udah belajar, saya mau nanya dong, Judaisme itu apa sih? Apa bedanya sama Jew, sama Yahudi? Judaisme dengan Yahudi apa bedanya? Kalau sama Zionis apa bedanya? Oke, ya. Intisarinya memang teman-teman, kadangkala kita ini belum punya pemahaman yang komprehensif ya. Judaisme, Yahudi, dan Zionisme. Saya boleh tanya nggak? Agamanya Nabi Yakub apa? Agamanya Nabi Daud sama Nabi Yakub sama nggak? Kalau agamanya Nabi Musa? Udah mulai bingung kayaknya. Waduh. Teman-teman, 25 nabi itu agamanya beda-beda atau sama? Terus tadi kenapa saya tanya agamanya Nabi Daud, agamanya Nabi Musa, terus bingung. Oke, agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah, tapi menjadi risalah dengan brand atau nama khusus Islam ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menyempurnakan risalah. Jadi kalau bicara Yahudi itu bisa 3 ya teman-teman, 3 poin. 1, suku bangsa, ya, suku bangsa. Asalnya dari mana? Bani Israel. Salah satu anaknya Bani Israel. Bani Israel berarti Israel siapa? Nabi Yakub. Masya Allah. Salah satu anaknya Bani Israel atau Nabi Yakub. Ya, Masya Allah, udah mengerti semua nih. Nah itu ya, nomor 1 kita memahaminya sebagai Yahudi suku bangsa. Lalu yang kedua, Yahudi sebagai ajaran agama, betul. Tapi saya sendiri tidak mengakui sebagai agama, jadi saya lebih nyaman menyebutnya sebagai kepercayaannya mereka. Karena tadi Nabi Yakub apa agamanya? Islam. Bedanya sama Islam apa?
Arti kata tauhid apa? Arti kata Islam? Jadi kalau orang bertauhid, insya Allah. Jadi kalau saya bilang agamanya Nabi Yakub Islam, betul apa salah? Betul. Terus kenapa orang-orang Yahudi bilang agamanya Nabi Yakub, agamanya Nabi Abraham, mereka menyebutkan Abraham ya Abraham, itu dibilangnya agama Yahudi. Kira-kira kenapa bisa begitu? Ada apa kira-kira? Mari kita optimalkan akal kita. Karena berpedoman dengan Zabur. Tapi itu kan sebelum ada Rasulullah. Mereka sudah mengalami penyimpangan pemahaman tentang apa yang harusnya mereka yakini sebagai ajaran agama. Teman-teman pernah ikutan main itu nggak sih? Sambung kata. Pernah main sambung kata nggak? Pernah. Pernah ngerasain nggak satu apa? Saya misalnya sampai kalimat, terus sampai ujung kalimatnya jadi lain. Jadi beda ya. Jadi ada yang namanya missing in action ya, itu message-nya ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau ditanya ajarannya Yahudi dari siapa? Judaisme. Ya, kita ngomongnya apa namanya? Ya, Jew sebagai suku bangsa, Judaism sebagai religion. Kalau tadi yang namanya Zionis itu adalah gerakan politiknya ya. Zion, kembali ke Bukit Zion yang ada di tanah Baitul Maqdis yang saat ini diduduki oleh saudara-saudara suku bangsa Palestina ya. Palestina itu suku bangsa ya, bangsa Filistin. Jadi teman-teman, kalau saya tanya siapa yang bawa ajaran Judaisme? Udah, ini mesti dikonfirmasi lagi sama Ustaz biar makin paham Ustaz. Terus dasar pemikirannya, mereka meyakini apa? Akidah mereka apa? Tauhid benar. Yang kita sembah sama mereka sembah sama nggak? Terus gimana bisa tauhid? Nah, semakin mulai pusing. Nggak apa-apa ya. Pusing tandanya otak kita berpikir. Mantap. Ya. Terus pengikutnya siapa? Judaism itu? Bani Israel. Emangnya semua Bani Israel pasti Judaism? Terus siapa dong yang ngikutin kepercayaan Judaism ini? Pernah tahu Ben Gurion nggak, teman-teman? Ben Gurion itu salah satu pendiri gerakan Zionisme. Dia pernah jadi presiden negara Laknatullah Zionis Israel. Dia seorang Yahudi, tapi dia nggak mempraktekkan Judaismnya. Kira-kira teman-teman, are you following me? Bisa ikutin saya? Jadi seorang yang bersuku bangsa Yahudi bisa jadi, ya kayak Theodor Herzl, ya pendiri gerakan Zionisme,
ya, yang bikin Der Jordanstadt itu, dia bukan seorang yang menjalankan religi Judaismenya. Dia nggak ikutan tuh Hanukkah, nggak ikutan. Bahkan dia hampir ateis dalam beberapa sumber. Jadi teman-teman, yang namanya suku bangsa Yahudi belum tentu seorang yang mengikuti ajaran Yahudi, ya. Tapi kita mau bahas Yahudi versi Al-Quran dulu. Kalau kata Al-Quran, Yahudi itu apa? Hah? Budak? Budak? Yahudi? Kaum, sebuah kaum. Bedanya Yahudi sama Bani Israel apa? Makin bingung, makin bingung. Bedanya Bani Israel sama Yahudi, Nasara gitu ya, Yahudi, Nasara. Nah, bedanya apa? Udah mulai bingung? Siapa yang berani memberikan jawaban dan argumennya? Ayo, raise hand. Bedanya Yahudi dan Bani Israel. Ada surat Al-Isra kan ya? Untuk Bani Israel ya? Tapi kenapa kok di surat Al-Baqarah banyak kan Yahudi, Nasrani gitu disebutnya? Jadi PR aja ya, biar teman-teman pada cari tahu ya. Gimana, boleh Ustaz? Tadi Bani Israel siapa? Anak cucu Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub agamanya apa? Bedanya Islam sama Tauhid apa? Gak apa-apa ya, saya ulang balik ya, biar firm. Islam Allah legasikan ya, Allah stating ya, Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ya kan, untuk dilekatkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW secara risalah. Tetapi secara konseptual akidah semua nabi Islam tauhid. Tadi kalau udah tauhid pasti Islam. Tapi risalahnya, syariatnya beda-beda. Apa ya, kalau zaman Nabi Adam udah ada janganlah kamu melakukan riba. Nabi Adam riba gimana, orang nggak ada perbankan juga zaman itu, ya kan? Terus saya mau tanya lagi, ini waktunya ngomong berapa menit lagi ya? Langsung aja deh kalau gitu. Ini pengikutnya siapa sih? Pengikutnya Judaisme? Teman-teman tahu nggak? Syaratnya satu, harus bersuku bangsa Yahudi. Jadi mereka mengklaim bahwa Judaisme nggak boleh untuk keluar orang yang agama. Misalnya nih teman-teman, ada yang dari pasti ada nih sebenarnya di Indonesia Timur tuh Tomohon, betul Ustaz, Masya Allah. Itu ngakunya agamanya Yahudi, tapi bukan dari keturunan ras Yahudi, sebenarnya tidak boleh. Gitu. Tapi mereka semakin banyak ya, makanya diingatkan dalam sebuah hadis ya, bahwa orang Yahudi akan terpecah ya, menjadi berapa banyak, 70 berapa? Itu kita 73, Nasraninya jadi 72, Yahudi itu 1 ya. Jadi makin banyak. Oke, lanjut lah.
cirinya seperti apa? Pernah lihat para pelaku Judaisme atau mereka disebutnya ya rabinya Yahudi, pernah lihat kayak apa modelnya? Kalau browsing apa? Browsing ini ya Tokped, Shopee gitu ya? Nggak pernah browsing tentang agama-agama yang dipelajarin ya? Teman-teman tahu Yahudi juga hijaban yang perempuan? Tahu ya? Tapi hijabnya juga makin macam-macam. Kalau yang Zionis hijabnya kayak itu, kayak apa? Turban doang. Tahu? Udah kalau sudah tahu, kalau itu kita lanjut aja kan? Ke yang berikutnya, boleh saya berikutnya lagi? Nih, sekarang saya mau tanya, kalau ajaran Kristen, apa bedanya sih dengan Nasrani? Bedanya Nasrani sama Kristen apa ya? Sama. Kalau saya ingat dulu di surat dalam salah satu isi Bible itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi jemaat dari Antioquia itulah yang pertama disebut sebagai Kristen. Jadi dia menyebut pengikutnya sebagai Kristen. Nasrani itu sebutan ahli kitab yang ada di Al-Quran. Mereka sendiri nggak pernah sebut Nasrani. Jadi kira-kira makin kebayang ya, ternyata makin banyak PR kita untuk belajar ya kan? Nasrani itu pengikutnya Nabi Isa atau pembuat agama baru? Pusing. Tanda-tanda berpikir insya Allah ya. Ya. Dari siapa ajaran Kristen kalau gitu? Kalau beda sama Nasrani? Dari manusia. Ya. Nanti teman-teman belajar ya, ternyata Nasrani itu berkembang menjadi banyak. Salah satunya Kristen, ada Katolik, ada Advent, ada Pentakosta dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi bedanya secara umum. Kalau Yahudi itu adalah ahli kitab yang tidak mengakui Nabi Isa. Ini general aja ya, biar cepat. Yahudi ahli kitab yang tidak mengakui keberadaan Isa alaihissalam sebagai nabi terakhir untuk kaum atau Bani Israel. Ya, sementara Nasrani adalah pengikut Nabi Isa yang subhanallah sebenarnya ada yang tidak overwhelming, melebih-lebihkan, tapi kebanyakan melebih-lebihkan karena memang saat itu kalau teman-teman belajar sejarahnya, waktu itu di Konstantinia Nikea ya, sebuah daerah di sekarang namanya Iznik ya, Turki itu diperkuat sebagai agama negara dan akhirnya yang diperkuat itu adalah yang mengakui Trinitas, sementara yang Unitarian atau yang tidak mengakui ada Tuhan selain Allah itu dieksekusi kebanyakan. Ya, tapi salah satu yang masih survive, teman-teman ingat pendeta Warokah? Ada yang tahu? Iya, yang mengetahui ciri-ciri bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ya. Insya Allah itu termasuk yang ahli kitab yang lurus. Jadi makanya kalau di Al-Quran kita lihat ada nggak semuanya sama, ada yang lurus, ada yang enggak gitu ya. Tapi ketika kesalahan Al-Quran sudah disempurnakan, maka semua ahli kitab yang benar-benar beriman Islam, tauhid tadi ya, harusnya masuk ke agamanya Allah. Agamanya Allah kan ya? Agamanya Allah pasti ya otomatis
diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini udah tahu semua ya. Nah, tapi tadi pertanyaannya bedanya Yahudi sama Bani Israel udah dijawab belum? Jadi teman-teman, Bani Israel ada yang Muslim, ya berserah, ada yang menyimpang dari Yahudi, ada yang menyimpang mengakui Nabi Isa berlebihan seperti anak Tuhan, ya, kemudian diindikasi sebagai Nasrani, dan sekarang kita mengenai Kristiani. Ya, jadi kenapa harus Islam, teman-teman? Udah fix ya, jangan bingung lagi ya. Habis belajar perbandingan kepercayaan agama yang ada di bumi, ntar harus pegang terus ya sama Al-Quran ya. Ada ya? Udah lagi? Ini biasa ya? Kita stop ya. Oh iya, saya selesaikan dikit lagi ya, 5 menit. Bismillah. Teman-teman tahu kalau kita sebelum lahir sudah muslim? Belum kompak ini. Bagaimana ini ceritanya ini? Insyaallah. Ada bisa bacakan kepada saya surat Al-A'raf ayat 172? Insyaallah. Bismillah, ayo. Ayo, satu maju. Satu orang maju, yuk. Bismillah. Ayo, kalau nggak pede juga nih saya bawain Al-Qur'annya. Yuk, Bismillah. Ini udah pada bisa baca Al-Qur'an dong. Masa? Ayo, Bismillah, yuk. Iya, baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yuk. Oh, udah ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sayang, sebentar. Suratnya Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin. Sallallahu alaihi. Boleh dibaca terjemahnya minimal? Atau mau tadaburin boleh, silakan. Kan mahasiswi kan? Mahasiswi bisa tadabur insyaallah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami pernah berada di sini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi
lahir di alam ruh kita sudah syahadat ya. Ingat nggak? Ingat. Kalau waktu di alam kandungan, waktu itu ingat nggak umur 7 bulan teman-teman ngapain? Kalau sebulan lalu teman-teman ngapain ingat? Apa itu? Tepat sebulan yang lalu. Lagi belajar. Tapi banyakan ingetnya apa banyakan lupanya nih? Iya, subhanallah. Alhamdulillah ya masih manusia ya. Kan kalau manusia kan tempatnya lupa ya. Dan alhamdulillah tadi udah dibaca di surat Al-Zumar kan. Surah apa banyak kita minta ampunannya tawabatan, karena Allah itu saking maha baiknya memberikan uang untuk pertobatan bagi hamba-hambanya. Kalau menjauhi diri seperti kita ini. Nah, saya itu nggak ingat soalnya kalau saya itu pernah syahadat, tapi alhamdulillah Allah izinkan ada Al-Quran yang membuat saya kembali tahu, kembali sadar kalau ternyata saya juga sebenarnya Muslim. Tapi saya diajari keluarga saya dengan ajaran kepercayaan selain Muslim. Iya, dengan Kristen, ada Kristen Protestan, ada Katolik, macam-macam. Alhamdulillah yang membuat saya bisa kembali mengaktifkan keyakinan saya karena akal saya diserami Allah Al-Quran dan sehingga hati saya akhirnya dilembutkan jadi maaf dan selanjutnya diselesaikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita atau tetangga kita yang Rasulullah belum kenal Islam, kira-kira tugas siapa tuh ya? Sadar ya tuh, kita kenceng lagi Masya Allah. Siapa namanya siapa? Nah, kalau tadi yang ngaji siapa namanya? Fatimah, Masya Allah namanya Fatimah. Penghuni surga. Oh Fatwa. Fatimah, oh Fatimah, Masya Allah Fatimah. Fatimah, oh di tadi namanya bagus-bagus amat ya Masya Allah. Boleh lanjut ke slide berikutnya nanti. Nah ini ya, jadi ini kitab apa? Apa bedanya dengan yang lain? Dengan kitab-kitab yang dipegang oleh yang lain? Oh di sini, terus mukjizat. Ini nggak ada revisi, Masya Allah. Ini penyempurna, terus penyembuh, asyifa, Masya Allah. Ini Bismillah, udah firm ya ini ya. Jadi kalau sampai ada yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran, baik seluruhnya maupun sebagiannya, itu kira-kira dampaknya apa teman-teman? Iya, udah dampak. Kira-kira, teman-teman yakin nggak sih sama kebenaran Al-Quran? Yakin. Kalau kata Al-Quran, kalau mereka yang nggak mau percaya Al-Quran, dampaknya apa? Rugi. Terus? Diazab. Iya. Di akhirat nanti siapa ya? Tempatnya di mana nanti di akhirat? Masya Allah. Ya, Bismillah ya. Semoga Allah izinkan kita selalu menjadi orang-orang yang memelihara Al-Quran, Al-Quran, insya Allah mendapatkan hadiah yang berupa pahala yang tidak putus-putusnya dan disempurnakan tanpa batas ya. Amin. Nah teman-teman, saya mau tanya, ini langsung aja boleh ke lanjut lagi, Afi. Pernah kenal ini nggak orang ini? Iya, siapa ini? Dokter Maurice tadi siapa yang bilang Dokter Maurice tuh? Oh, Masya Allah. Dokter Maurice ngapain? Meneliti apa? Mumi Firaun kenapa? Ada garam. Oh, ada yang naruh garam gitu.
umumi yang sedang diteliti oleh Profesor Maurus Bukil, yang mana diteliti ternyata mumi tersebut memiliki kadar garam yang sangat tinggi, dan Masya Allah itu membuktikan kebenaran dari surat Yunus ayat 92. Masya Allah. Ya, dan akhirnya Allah izinkan ya Profesor Maurus Bukil pun masuk Islam ya. Kalau yang ini tahu siapa? Peneliti juga, iya. Iya, Masya Allah. Ahli embriologi, Masya Allah. Siapa namanya? Kenalan ya. Dokter Keith Moore ya. Masya Allah. Beliau meriset ternyata surat Al-Mu'minun ya itu sengaja dikosongin karena panjang ya teman-teman. Nanti baca sendiri-sendiri ya, Insya Allah ya. Menjelaskan bahwa kita ini dari Saripati Tanah. Lanjutannya apa? Ada ingat kan? Terus berubah ya dari kayak apa? Sebuah terus kayak lintah ya, sampai akhirnya Allah ubah dalam video kejadian. Dan itu diteliti dalam proses embriologi dan ternyata benar. Al-Quran memberikan kebenaran yang nyata karena ternyata setelah sains berusaha untuk mencari tahu itu semua Allah izinkan ya ilmunya beberapa. Ini waktu Rasulullah lah nyampein ini udah ada belum penelitian ini? Jadi ini adalah sebagian kecil dari contoh betapa Al-Quran adalah sumber kebenaran. Ya, lanjut Andi. Jadi ini Al-Quran yang di bumi adalah pegangan buat kita, sementara di langit tertinggi sana ada Lauh Mahfuz yang mana menjadi buku besar kehidupan ya. Kita meninggal kapan ya, udah tahu ya, mau siapa duluan yang meninggal? Gak bisa ya minta siapa duluan ya, kan semua tercatat di Lauh Mahfuz. Ya, yang mau nikah duluan siapa? Oh banyak. Amin, ya. Tapi semua juga tercatat di Lauh Mahfuz, cuman kadang kita agak ikhtiar ya. Kalau mau punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pastikan kita menjadi madrasatul ula yang siap ya, dengan menyiapkan generasi terbaik muslim untuk kemenangan kita bersama-sama ya, untuk dapat ridhonya Allah. Ya terakhir boleh sih. Teman-teman, ini turunnya di mana? Di Gua Hiro, Masya Allah ya, pertama-tama. Lalu kemudian sampai Allah sempurnakan 23 tahun, itu semuanya di mana lokasinya? Itu di tanah apa ya? Tanah Arab. Kok bisa sampai sini? Masya Allah. Kebayang nggak teman-teman kalau nggak ada yang mendakwahin orang-orang di Indonesia, kita nasibnya kayak kan? Ya. Oke, lanjut akhir boleh. Lagi-lagi kita harus bersyukur ya, alhamdulillah Allah izinkan Al-Quran ini diturunkan lewat malaikat Jibril alaihissalam ke bumi manusia, diterima oleh baginda Rasulullah SAW dan dilanjutkan terus oleh para pengikutnya ya, para sahabat, tabi'in, dan terus sampai para ulama kita ya, para satu ya. Udah lanjut akhir sebagai penutup dia. Sampai akhirnya Allah bisa memberikan semua isi dunia ini adalah cahaya keimanan Islam. Ya, bayangkan betapa dunia Barat yang tadinya gelap gulita, alhamdulillah atas izin Allah itu bisa merasakan kebenaran. Dan sekarang yang lebih pilu justru negara-negara yang tadinya mayoritasnya Muslim ya, subhanallah ya, lagi asik-asik kena Ghazul Fikr, penangkalan akidah. Nah, makanya kita harus back to Quran. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Ini adalah statement dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika penaklukan Baitul Maqdis. Teman-teman, kita ini dahulunya terhinakan, ya. Tapi Allah
ajaran Islam, maka jangan mencari kemuliaan selain dari Islam agar Allah tidak mengenal kita. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kami sampaikan kepada Mbak Anissa Teresia yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini menambah ilmu baru bagi kita ya tentunya. Iyanya kok lemes, iya apa enggak? Iya. Siap. Kemudian terima kasih banyak. Sesi selanjutnya yakni penyerahan cenderamata dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang akan diwakilkan oleh Ustazah kepada pemateri kita pada sore kali ini yakni Mbak Anissa Teresia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kemudian mohon izin untuk foto bersama dengan Mbak Tere, mahasiswi, teman-teman semuanya dengan Mbak Tere mohon izin. Mau foto bersama ya? Silakan. Bismillah. Monggo diatur. Siapa yang mau ngatur?